Jadi pikirkan kalau Anda kasih sesuatu buat orang lain yang kamu sendiri mau nikmati. Jangan sampai kasih sesuatu yang Anda sendiri nggak mau nikmati. Itu bukan kasih totalitas. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini ciri-ciri kasih yang tulus seperti apa. Yang pertama, kasih yang tulus adalah kasih yang all out, kasih yang totalitas, kasih agape, kasih yang bukan setengah-setengah. Dan ini kasih yang teruji dengan waktu. Istri saya sebagai contoh, dia udah beri pesan sama saya waktu zaman COVID, jangan kau ambil pelayanan di luar. Tapi karena saya sudah janji sama orang bertahun-tahun sebelumnya, dan saya cancel terus. Dan saya pikir waktu itu Desember 2020, masih zaman Alpha. Saya pikir gak apa-apa lah, saya kan udah kena malaria juga, masih ada antibodi malaria lah. Dan kemudian pulang-pulang aman. Tapi besok kan mulai demam, penciuman mulai hilang. Langsung istri saya, sudah aku beritahu kau jangan keluar, masih kau keluar. Tapi siapin makanan. Sudah aku beritahu kau, nakal sih, tapi masih kasih obat buat saya. Ngomel, tapi masih terus melayani dengan kasih. Sampai akhirnya dia kena COVID juga gara-gara saya. Coba kalau dia nggak ngomel, pasti nggak kena COVID. Ada perlindungan dari Yesus. Tapi karena ngomel, ada celah terbuka mungkin. Nggak bercanda. Katanya tidak ada mau isolasi. Habis saya kalau kena COVID, saudaraku kan di kamar terus bosen. Selain udah doa, udah exercise, push up, saudaraku udah makan banyak. Saya pikir saya mau keluar untuk berjemur. Tapi waktu saya keluar semua pada ketakutan, saudaraku. Mari kita lihat firman Tuhan di sini. Nah, pertanyaan, ukurannya seperti apa kasih totalitas itu? Kasih totalitas itu diukur dari segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu ukuran kasih totalitas. Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi rupanya seluruh isi kitab Perjanjian Lama itu disimpulkan atau muncul satu benang merah, berbicara segala sesuatu yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuat dulu demikian kepada mereka. Jadi kalau Anda mau dikasih kado untuk orang lain, pikirkan kasih yang Anda mau pakai. Kalau Anda mau kasih kado buat orang lain, pikirkan kasih kado yang orang kalau terima itu kan dipakai. Kalau Anda mau kasih makan buat orang lain, kasih makanan, pikirkan kasih makanan yang Anda sendiri bisa makan, yang Anda sendiri suka makan. Jangan sampai kasih makanan yang udah Anda gak bisa makan karena basi, Anda beri sama pembantumu. Itu kasih totalitas ukurannya. Apa saja yang kamu mau kehendaki orang lain perbuat dulu kepada mereka. Mampu nggak? Kalau Anda mau kasih tips buat seseorang, atau buat seorang pelayan hotel atau pelayan restoran, pikirkan kasih tip yang Anda senang untuk terima. Jangan kasih tip asal-asalan. Kalau Anda makan di restoran di Amerika Serikat, Anda nggak punya pilihan. Anda pasti akan langsung dipukul dengan tips 20%. Kalau Anda nggak kasih tips 20% waktu Anda makan di restoran di Amerika, maka Anda akan dikejar sama pelayan restoran itu. Hei, kamu belum kasih kita tips. Karena pelayan restoran hidup dari tipping. Jadi mau nggak mau kalau kita udah makan di satu restoran, kita harus sudah kasih tambahan 20%. Biasanya kalau kita di Indonesia dengan kartu kredit tertentu ada promo 20% diskon, ini tambah 20%. Tapi berbeda halnya dengan di Taiwan. Waktu Anda sampai di Taiwan, Anda makan satu restoran, mereka nggak pernah charge dengan tips, dan mereka nggak pernah minta tips, tapi mereka memberikan servis yang begitu sangat-sangat well done, seperti pelayan-pelayan yang ada di Amerika. Karena mereka tahu para pelayan restoran di Amerika, mereka akan dikasih tips besar. Itu sebabnya mereka harus bisa informatif, mereka harus bisa memberikan servis yang baik, mereka harus bisa melayani dengan konsisten kepada customer-nya. Namun yang saya kagetkan ketika kami berada di Taiwan,
Orang-orang di Taiwan tersebut tanpa dikasih tips, mereka sangat memberikan informatif. Dan mereka sangat memberikan servis yang baik. Dan terakhir biasanya kami selalu, biasa orang Indonesia kan suka terakhir kali minta foto bersama kan. Pelayan restoran di Taiwan, masa foto bersama sudah tahu. Dia sengaja atur meja, kemudian taruh. Supaya nggak getar. Oke, one, two, bahasa Mandarinnya, san. Wow, totalitas banget. Dan gara-gara mereka melakukan dengan totalitas, maka kami nggak sungkan-sungkan memberikan tips walaupun nggak diminta. Karena saya bisa merasakan waktu saya pernah menjadi satu pelayan di Australia. Kalau orang kasih tips yang baik, kerjanya jadi lebih semangat, jadi lebih senang. Jadi pikirkan kalau Anda kasih sesuatu buat orang lain yang kamu sendiri mau nikmati. Jangan sampai kasih sesuatu yang Anda sendiri nggak mau nikmati. Itu bukan kasih totalitas.